Wow, enak ya dingin kena angin kipas. Nurul, astagfirullah, sejuk ya? Hahu, gagu kamu. Listrik udah bunyi sejak pagi. Malah enak-enakan nyalahin kipas. Bukannya hemat, malah boros-borosan terus. Pintar-pintarlah berhemat, Nurul. Maaf Bu, enak ya tidur dari tadi? Bukannya dilihat dapur. Emang kenapa Bu? Berantakan. Kamu ini terlalu memanjakan anak dan istrimu. Sampai-sampai kamu melawan sama ibumu sendiri. Rela kamu durhaka sama ibumu ini. Kok jadi ngelawan sih Bu? Tio nggak ada lo ngelawan ibu. Alah, bela aja terus istri kamu. Nanti kamu bakal ngerasain betapa sakitnya hati kamu saat anak kamu membangkang seperti kamu. Makin lama ibu kayak nggak dianggap, kayak orang asing di rumah ini. Cuman disuruh bikin kopi kok malah nangis. Nih, lihat nih. Kamu lihat sekarang anak perempuan saya juga ikut membangkang ke saya, ngelawan saya. Kamu itu harusnya berpikir, orang miskin itu, apa pikirannya miskin juga ya? Apa perlu saya bersihkan, saya cuci pakai air? Iya. Astagfirullahaladzim Bu, gak boleh gitu kemantu. Tahu apa anak kecil? Tahu semuanya. Kalau nggak menghargai ibu bapakmu, udah tak apa. Ibu itu harusnya sadar diri. Ibu juga punya anak perempuan yang kelak akan berumah tangga juga. Bagaimana perasaannya ibu kalau anak perempuan ibu digituin sama mertuanya? Anak kecil gak usah sok-sokan nyeramain orang tua. Mendung belum tentu hujan. Walaupun hujan, harus tetap ke ladang. Apalah bapak ini? Apalah kau ini, gak sekolah kau? Minggu pak, minggu. Ah, apa? Biasa juga kau pergi kalau minggu. Belikan baju ngapa pak? Beli kok baju, kopi aja bapak jarang dibelikan. Alah ngopi terus, minum air galon lebih enak pak. Yo moh tar, mosok kon minum yang begituan. Minum kopi itu bikin kita lemes dan kecanduan pak. Kopi itu membangkitkan semangat kita. Mosok Diomongin, coba bikinkan bapak kopi dulu. kopinya habis pak. Dilihat aja belum kok udah habis. Pak hari libur itu ngopinya juga libur pak. Lawang bapak mau kerja kok. Mau hujan pak. Hujan juga tetap harus kerja tar. Itulah kehebatan bapakmu. Tidak peduli hujan dan panas, kemarau dan banjir, musim semi dan salju. Tapi bapakmu ini tetap kerja demi kebutuhan keluarga tercinta. Penuh kasih dan sayang. Kayak judul lagu ya tar. Beliin baju ngapa pak? Gak nyambung kau ini. Baju aja terus pikiranmu. Mulut bapak aja udah pahit ini. Lah apa hubungannya? Ya karena nggak ngopi. Tara, Tuh dipanggil ibumu. beliin baju ngapa pak? Alah itu loh dipanggil ibumu. Iya bu. Bikinkan ibu sayur sup dulu. Badan ibu nggak enak, tapi nggak ada ayamnya. Pakai sayur aja, nggak perlu ada ayamnya. Padahal ada ayam di belakang. Ayam itu kan baru netes, masa mau kamu potong? Ya ibunya. Kalau ibunya kamu potong, anaknya hidup sama siapa? Sama bapaknya. Gak usah ngaco kamu Tara. Padahal lagi serius. Udah sana bikinin. Sayur sop pakai tahu, enak itu. Oke, dari mana? Gak tahu bu, paling di kamarnya. Tolong panggilkan dulu. Oke. Der, Apa? apalah kau nih, kayak anak perawan. Udah mau siang masih aja terbaring di atas kasur. Udah kayak bapak-bapak jompo aja kau kulihat. Suka kulah. Gini ciri-ciri cowok nggak berduit. Nggak ada masa depan, jam segini aja masih ngelus-ngelus kasur. Apa sih mbak? Keluar sana ganggu aja. Dipanggil ibu tuh. Alah bohong aja. Ngapa pula aku bohong? Membuang-buang amalanku aja. Paling mbak yang disuruh dan malah nyuruh aku. Ngapa pula aku? Kayak kurang kerjaan kali aku. Mbak kan emang perempuan kurang kerjaan. Ujambak ya kau Der. Deri. Tuh dipanggil ibu. Mbak aja yang kesana. Kok aku pula yang kau suruh? Aku mau masak sup buat ibu. Alah alasan. Kayak pernah masak aja. Biasanya juga yang masak Mbak Nurul. Deri. Banyak kali omongmu. Kuraut mulutmu nanti Deri. Deri, sana lo udah dipanggil ibu. Malas. Wajar juga kau nanti. Berisik. Jangan sampai kepalku ini mendarat di tubuhmu ya Der. Ih perempuan ini bisingnya. Deri sana lo udah dipanggil ibu. Iya lampir. Masih untung kau adekku ya. Kalau nggak udah kupenyek kau. Hujan ini lama kali lah nggak berhenti-berhenti. Mau ke toko pun nggak bisa-bisa. Mana nanti jalan becek lagi. Males banget. Ngapain kamu ngomong sendiri? Astagfirullahaladzim, Bapak ngagetin aja. Nggak ada Pak, cuma nikmatin hujan aja. Oh, gimana sekolah kamu? Ya Alhamdulillah lah Pak, lancar.
Rencananya habis tamat kamu mau lanjut kemana? Kalau kata bapak, bagusnya kemana? Loh, kok tanya bapak? Apa ya pak, kayak Mas Andi aja kali ya? Ya kamu minatnya kemana? Masa mau ikut-ikutan? Maunya sih jadi koki pak, tapi otak Vina nggak sampai. Gak sampai gimana? Ya pokoknya nggak sampai lah. Kalau koki kan masak-masak juga bisa belajar sama mamamu. Iya, tapi kan kalau mama masak ya dibungkus-bungkus aja pak, nggak ditata rapi. Vina, Vina. Tuh, mama manggil. Oi mak, sini aku dekat belakang. Loh, belum berangkat, Pak. Belum. Kenapa mak? Jaga warung dulu. Mau kemana mama rupanya? Mau beli toge abis. Ya udah nanti Vina ke depan. Apa itu, Mas? Nih, buka aja. Baju. Baju buat siapa, Mas? Buat kamu. Buat aku. Iya, buat kamu. Ini beneran buat aku, Mas. Iya, buat kamu. Cobain, Gi. Bagus banget, Mas. Gimana? Kamu suka? Iya, Mas. Aku suka. Syukur deh kalau kamu suka. Tapi kamu kok malah beliin aku baju, Mas? Apa nggak sayang uangnya, Mas? Nggak apa-apa, kan kali-kali juga. Lagian kan kamu juga jarang beli baju. Aku juga emang udah niat mau belikan kamu baju itu dari dulu. Maaf ya, baru bisa kebeli sekarang. Nggak apa-apa, Mas. Makasih ya. Semoga kamu suka sama pilihan aku. Soalnya aku nggak tahu mau beli yang gimana. Nggak apa-apa, Mas. Aku suka banget kok. Modelnya bagus. Mas, menurut kamu cocok nggak di aku? Cocok banget, makin kelihatan cantik. Jadi malu. Makasih, suamiku. Sama-sama istriku. Ya udah, sekarang tidur, udah malam. Iya, Mas. Mas, Iya, makasih ya, Mas. makasih buat apa? Makasih karena kamu selalu buat aku bahagia. Buat aku semakin sayang sama kamu. Semoga kita tetap sama-sama terus ya, Mas. Apapun yang terjadi, kita tetap bergandengan tangan ya, Mas. Semoga Allah selalu meridhoi pernikahan kita. Iya, amin. Jagain dulu warungnya, ibu mau ke pasar. Lama nggak? Emang kamu mau kemana? Ngerujak. Tak gebuk kamu nanti ngerujak terus. Gitu aja langsung ngamuk, bercanda loh. Awas kamu main tempat Tara dan cari masalah lagi. Betul nih mama, nikahkan aja kamu nih sama Manto. Yuh, jangan mantok lah, minimal panjul. Sambil dicuci piringnya, jangan main HP aja. Iya mama, belikan molen ya mak. Sapuin warungnya. Iya loh mak, setelah habis pasarnya nanti malah nggak beli molen nanti. Ya udah mama pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nurul? Iya bu, saya lagi masak air, kamu lihat-lihat nanti. Saya mau ke rumah Bu Patmi. Iya bu, jangan lupa nanti kamu tinggal gosong lagi nanti pancinya. Iya bu, enggak. Nanti habis jemurin baju petikin daun ubi samping rumah. Dimasak langsung daun ubunya. Daun ubu itu apa bu? Daun ubi? Ngerti sedikit kenapa sih? Namanya juga saya udah tua, ya wajarlah saya salah ngomong. Makan daun ubi itu menambah tenaga, biar tahu kamu. Iya bu, tahu kok. Siapa bilang nggak tahu? Apa kamu bilang mau diapain bu daun ubinya? Ya ditumis lah. Masa mau makan mentah-mentah? Emang kamu mau? Hehehe, enggak bu. Ya udah, jangan lupa diliatin itu masakannya. Iya bu. Tio, besok kerja nggak? Enggak pak, kenapa pak? Besok ikut bapak panen ladang Pak Narto yuk. Emang. Kau pula yang jawab, bikinkan kami kopi dulu. Alah, setiap lihat muka aku pasti suruh bikin kopi. Lama-lama udah kayak biji kopi mukaku. Mesti gitu kalau disuruh bikin kopi. Nggak usah pak, lagian udah malam. Bapak mau ngomong apa tadi? Yaitu, besok ikut bapak panen ladang Pak Narto yuk. Bukannya bapak manen sama Wak Solik. Libur dia, katanya mau pergi ke Pekanbaru. Enak kali lah jadi Wak Solik ini bisa pergi kemana-mana. Enak lah, apalagi kalau ada yang bikin kopi. Pasti sedap betul. Dah lah tidur dulu, aku besok mau upacara. Mesti gitu kalau disuruh bikin kopi. Ya udah pak, kalau emang bapak nggak ada kawan ya besok Tio bantuin. Betul kok nggak ada kerjaan. Betul pak, masih libur kerjanya. Ya udah tidur dulu biar besok seger pas bangun pagi. Mas, kemarin mama ngajak kita jalan-jalan ke kebun buah. Kebun buah apa? Kebun buah anggur katanya. Di mana ada kebun buah anggur? Mama bilang dari Pekanbaru mas, deket dari rumah Mas Dani. Wah, baru tahu aku ada kebun anggur di sana. Iya mas, aku juga baru tahu. Kata Mas Dani juga, kebunnya baru dibuka untuk umum minggu kemarin. Ya udah, nanti sekalian kita ajak ibu ya. Iya mas, nanti biar aku bilang sama mama kalau ibu ikut. Tapi apa kita nginep nanti di sana?
Aku juga nggak tahu, Mas. Harusnya sih nginep, Mas. Kan kita bawa Sasa juga. Kalau bolak-balik bakal capek juga kan? Ya udah, nanti aku kabarin ibu. Iya, Mas. Tapi maaf ya, Mas. Kalau udah ngajak ibu, nggak bisa ngajak bapak. Soalnya nanti mobilnya nggak muat buat orang banyak. Kan Iren juga ikut. Iya, nggak apa-apa. Pasti bapak juga kan sibuk kerja. Ya udah, aku telepon ibu dulu buat ngasih tahu kabar ini. Biar ibu bisa beres-beres dari sekarang. Iya, Mas. Aku juga ini mau beres-beres buat besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bagas? Tumben nelpon ibu malam-malam. Lagi sibuk, Bu? Enggak nih, lagi santai aja nih, lagi nonton TV. Ada apa, Nak? Ini, Bu, kemarin Mama ngajak jalan-jalan ke kebun buah. Wah, jalan-jalan ke kebun buah mana? Wah, jalan-jalan ke kebun buah. Ikut, Mas. Ah, ganggu aja kamu. Di Pekanbaru, Bu, dekat rumah Mas Dani. Oh, sama siapa aja? Sama Lisa, Sasa, Mama, Iren, dan Papa. Wah, ibu mau dong ikut kali-kali jalan-jalan ke luar kampung ini. Aku juga mau ikut, Mas. Ah, nggak usah, besok sekolah. Sekolah juga besok nggak belajar, Bu. Nggak cukup, lain kali aja. Tapi Bagas nggak bisa ajak Bapak, Bu. Ah, nggak apa-apa. Bapakmu juga nggak akan mau kalau diajak. Dia juga sibuk, masih ada putaran manen di kebun. Oh, ya udah, Bu. Ibu siap-siap aja sekarang. Besok pagi-pagi Bagas jemput. Iya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, ibu, kan aku mau ikut. Gak usah, kamu besok sekolah. Lagian apa kamu gak dengar apa kata mas kamu tadi? Mobilnya gak cukup. Alah, kan aku kecil gak besar. Muatlah itu. Bisa aku duduk di belakang. Gak usah macem-macem kamu, Tara. Besok itu kamu sekolah. Gak usah main-main, udah mau lulus juga. Alah, kali-kali libur ngapa, Bu? Alainya Mbak Tara nih. Orang cuma jalan lihat buah aja mau ikut. Kau norak. Mbak Tara alay. Kau kampungan. Nggak ada habisnya kalau ngelawan perempuan ini. Iyalah, mau kau kucakar. Apalah Mbak tuh. Bu, minta uang. Malam-malam minta uang, tiada hari tanpa uang dan uang. Apa sih Mbak? Aku ini calon-calon aset yang harus diperjuangkan dan diamankan Mbak. Iya, diamankan dari kantong-kantong uang. Laki-laki kok mata duitan. Judol kau ya? Berani main judol apa nggak tak gantung di bawah pohon beringin kau, Derry? Iya, Bu, dia judol. Soalnya seneng kali dia main di depan HP itu. Mana ada ya? Usah fitnah deh Mbak. Nggak akan ibu kasih uang lagi kau main judol-judol. Judol itu apa sih? Juru dodol. Apalah Mbak nih nggak jelas. Lah, kan emang iya. Kau aja sekolah udah berapa kali tinggal kelas. Dodol kau. Nggak masalah Mbak, aku kan cowok. Apa-apa, kok nggak masalah? Kau itu sumber masalah dan selalu bermasalah. Selalu cari masalah. Pada berisik aja. Pada tidur sana. Besok dibangunin susah. Derry tuh tidur kayak sapi pingsan. Mbak Tara itu kalau tidur kayak... Kayak apa? Kayak princess kan? Iya, princess kodok rawa-rawa. Ujambak kau ya, Derry. Nurul. Nurul. Iya, Bu. Di mana kotak makan yang warna biru? Ada di lemari, Bu. Coba kamu cari dulu, terus masukkan nasi sama lauk di sana. Emang Ibu mau kemana, Bu? Mau pergi ke Pekanbaru sama Bagas. Kenapa? Terus nasinya buat apa, Bu? Buat bapak sama suami kamu. Loh, kata Mas Tio nanti mereka dapat nasi dari sana, Bu. Oh iya, saya lupa. Ya udah, bikinin bapak kopi. Saya udah mau beres-beres ini, mau mandi, takut telat. Iya, Bu. Kalau saya pergi, rumah diberesin, jangan tidur-tiduran. Iya, Bu. Piring dicuci, jangan sampai berulat baru kamu cuci. Iya, Bu. Baju dicuci, jangan dibiarin numpuk. Bisa rusak nanti bajunya kena jamuran. Iya, Bu. Jangan iya-iya aja, nanti malah kamu tinggal kerjaan rumah. Yo ora toh. Kok gitu jawabmu? Maaf, Bu. Insya Allah enggak, Bu. Jangan lupa halaman disapu. Kalau pergi bapak dibikinkan kopi. Iya, Bu. Air gentong jangan lupa diisi. Jangan nunggu habis baru kamu isi. Iya, Bu. Kamu jangan merasa saya atur ya, Nurul. Saya kan baru kali ini pergi-pergi. Kamu jangan merasa semua kerjaan kamu yang ngerjain. Iya, Bu. Enggak kok. Perasaan emang aku semua yang ngerjain selama ini. Ya udah, saya mau mandi. Telat ini saya. Lah, dari tadi mau mandi tapi nggak mandi juga. Apa? Enggak, Bu. Anjir, aku kira aku ngomong dalam hati. Untung aja Ibu rada budek. Ngapalah mukamu kusut gitu? Lagi bete aku. Bete kenapa lagi? Karena cowokmu lagi? Enggak, Tuh, karena nggak dikasih uang jajan sama ibumu. enggak, Dimarahin bapakmu. enggak, Diputusin. enggak, Nggak dibawain bekal sama Mbak Nurul. enggak. Lah kenapa? Kok semua enggak tapi bete? Aku ditinggal ibuku. Najongin cuma ditinggal doang bete. Ya bete lah, Vin. Emang kemana ibumu? Jalan-jalan ke Pekanbaru lihat kebun buah.
Kebun buah di Pekanbaru. Iya, padahal aku mau ikut loh. Ih, jelek Neh di sana tuh. Tahu dari mana? Kan minggu lalu aku pernah ke sana sama Wak Solik. Kapan? Perasaan kau di rumah kemarin minggu. Aku lihat foto Wak Solik sih, nggak pergi. Gak jelas kau. Sangka betul aja tadi. Enggak Neh, mana mungkin aku pergi-pergi, bisa dijambak mamaku nanti. Ih, pengen liburan. Udah, liburan di sini aja, main kita ke pasar malam. Ada pasar malam di mana? Di kampung sebelah, masa nggak tahu? Gak tahu aku. Besok lah kita main. Gak ada uang. Alah, nggak perlu uang, kita main aja, lihat-lihat. Najongin. Kali lihat doang. Timbang nggak ada hiburan. Ya udah deh besok ya. Sip. Ma, besok masakan bapak gulai lah ya. Kayaknya besok pagi bakal gulai ayam enak. Gulai ayam apanya? Ayam hutan. Ayam aja udah habis. Emang di warung Teh Siti nggak ada ayam potong? Gak ada pak, lagi kosong ayamnya belum datang. Pupus sudah harapan bapak. Ya bapak pun kebiasaan, kalau mau apa-apa tuh mesti nunggu malam. Ya namanya pengennya baru sekarang, Mak. Itulah, makanya kalau mau apa-apa itu dipikirin sejak siang. Jadi nggak harus pusing mikirin cari bahannya. Ya udahlah. Masak nangka aja besok, mau? Pengennya ayam gulai malah masak nangka. Ya udah kalau nggak mau. Udahlah tidur aja. Aneh bapak ini. Bu, si Tio itu kerja di mana dia sekarang? Ibu nggak tahu pak, emang kenapa? Ya mau bapak ajak manen. Soalnya Pak Burhan mau pulang kampung dia. Nggak sama Pak Wandi aja pak? Ya nggak bisa kayaknya, Bu. Kan Pak Wandi manen tempat Pak Narto. Ya ibu nggak tahu pak, ibu juga nggak pernah tanya-tanya. Kalau si Tio ini kerjanya bagus dia, rapih. Kalau bisa sih sama Tio. Nanti malam ibu tanyain sama dia pak. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, Bu. Nanti bapak cari yang lain aja. Iya pak, ya udah ibu mau ke depan dulu takut ada yang beli nggak kedengeran nanti. Loh, makan bapak aja belum diambilin. Oh iya lupa, ntar ibu ambilin dulu. Yo sih, bikin layangan yuk. Males kata mama aku suruh jaga rumah. Emang kemana mamakmu? Pergi tempat sepupuku. Ya udah nerbangin layangan aja di sini. Ya terbangin no, punya aku ada di gudang, males ngambilnya. Apa laku itu? PR-mu apa udah selesai? Udah kok, emang kowe tukang nyontek. Kue itu yang tukang nyontek. Minta sih esmu. Beli sendiri kok, enak minta. Pelitnya sih. Ya tinggal dikit loh. Ambilin minum pet. Gah, males jalan aku. Ya udah jagain layanganku. Gah, lagi santai kok malah mbok suruh. Ih, bentar aja neh. Iket situ ngapa? Sibuk aja. Mas, kopinya? Iya, makasih. Yuda udah tidur. Sudah mas, mungkin dia kecapean karena main di sekolah tadi. Kamu juga pasti capek kan, harus ngerjain pekerjaan rumah sendirian. Enggak kok mas, pasti kamu yang lebih capek karena kerja seharian. Enggak kok. Gimana kalau kita makan bakso keluar? Hah? Makan bakso? Iya, buat ngilangin suntuk dan lelah. Aku juga lagi pengen makan bakso. Ikut mas. Ngagetin aja kamu. Sejak kapan kamu di sana? Sejak mas Tio ngajak Mbak Nurul makan bakso. Ya udah mas, ajak aja. Gak usah, gak cukup motornya buat bonceng 3. Muat loh mas, kan badanku kecil. Tunggu di rumah aja, nanti mas belikan bakso. Ikut mas, lagi pengen makan di luar. Ajak aja nggak sih mas? Gak usah ya Tara, nanti mas belikan baksonya. Ya udah nggak ikut, tapi bakso mie ayam. Bakso aja, mie ayam aja, jangan dua-dua mau. Aku juga jadi mau mie ayam bakso mas. Ya udah, ayo siap-siap aku keluarin motor dulu. Mas langsung pulang loh, jangan makan di luar. Nanti malah kelamaan aku nunggunya. Iya. Tara, tolong liatin Yuda ya. Takut dia bangun gak ada siapa-siapa nanti. Oke mbak, jangan lupa sama kerupuk jangenya ya mbak. Hehehe. Iya, sambalnya yang banyak mbak, biar maknyos. Iya, apalagi? Airnya dipisahin biar gak ngembang minyak. Iya, apalagi? Enggak mbak, udah itu. Makasih mbak. Saus kecap gak dipisah? Enggak mbak aja nanti yang kasih. Ya udah, mbak titip liatin Yuda ya. Iya mbak, aman. Mas, nanti titip beliin sayur ya. Iya, sayur aja. Iya mas, soalnya ikannya masih ada. Tadi aku goreng 3, buat bekal Tara sama Derry. Nanti satunya buat bapak. Ya udah, aku antar Yuda sekolah dulu. Iya mas. Derry, udah siap belum? Belum mas, masih cari buku. Walah Der, makanya kalau malam itu buku dipersiapkan. Lupa mas, tadi malam ketiduran. Kamu cari buku apa? Buku bahasa Indonesia mas. Perasaan selalu aku taruh atas meja.
Coba kamu cari yang benar, siapa tahu nyelip. Iya mas, mas ke depan duluan. Udah ketemu mas? Ya udah aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, aku juga berangkat sekolah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi nyapu, Nurul? Iya, Bu. Rajin ya mau nyapu-nyapu. Udah kerjaan sehari-hari, Bu. Oh, iyalah. Ibunya ada, Nurul. Nggak ada, Bu. Kemana ibu kamu? Ibu lagi pergi ke Pekanbaru sama Bagas. Wah, ada acara apa? Nggak tahu, Bu. Ibu nggak bilang. Oh, Ibu Dila ada perlu apa sama ibu? Oh, nggak ada. Cuman mau main aja. Kirain ibu kamu ada di rumah. Nggak ada, Bu. Tapi mungkin sore ini pulang soalnya nggak lama di sana. Oh, bapak kamu ke kebun? Iya, Bu. Kamu masak apa? Sayur sama ikan, Bu. Oh, saya tadi masak ayam sambal, tapi kurang enak karena ayamnya udah lama di kulkas. Oh, kalau ayam udah lama di kulkas gitu kurang enak dagingnya. Sama baunya juga udah beda. Apalagi kalau ayamnya keluar masuk kulkas. Oh, masak sayur apa tadi? Sawi, Bu. Oh, kayaknya mau mendung gini ya, kayak mau hujan. Kayaknya iya, Bu. Pulang dululah mau angkat jemuran. Iya, Bu. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wih, ibu udah pulang. Mana oleh-olehnya, Bu? Oleh-oleh. Yang ditanya itu kabar ibu. Apa kabar, Bu? Baik. Oleh-olehnya mana, Bu? Oleh-oleh. Tuh di dapur. Oleh-oleh baju kotor ibu. Ih, apa sih, ibu? Ih, baju ibu kok baru? Mau loh aku. Itu ada bajumu gabung sama baju kotor ibu. Nanti dicuci dulu. Ih, joroknya ibu malah digabungin baju kotor. Alah Tara, udah dibelikan ya bersyukur aja. Namanya Mbak Tara alay. Apa sih kok berisik? Alay. Diam, jangan pada ribut. Orang tua baru pulang kok malah pada ribut. Mbak Tara tuh mas. Aku pula yang kau tuduh. Lah emang iya, pulang-pulang malah minta oleh-oleh, nggak normal. Kau nggak normal, Keong. Mbak Tara itu keong. Udah diam, ganti baju sana Tara. Ku tonjok kau. Tonjok aja kalau berani. Udah ganti baju sana Tara. Iya, Mas. Pina, Iya, jagain dulu warungnya. Mama mau kemana? Mau ke rumah Bu Rus. Raun aja kerjaannya. Raun. Mama mau ada penting. Emangnya kamu kerjaannya main? Iyuh, lama nggak? Mesti gitu jawabmu kalau disuruh jaga warung. Iya loh, iya. Ngerinya loh mukanya. Awas diliatin warungnya, nanti ada yang beli. Kayak iya aja ada orang beli. Ya kan siapa tahu toh. Iya deh, iya. Awas aja kalau ditinggal ke kamar, tak jambak kamu. Iya neh, enggak. Jagain, liatin. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa, Pak Apau? Bu Rus, gak ada Bu, cuma ngasah parang aja buat babat kebun. Pak Apau ini ada saja kerjaannya. Ya kalau lagi ada ya ada Bu, kalau lagi nggak ada ya nganggur juga di rumah. Alah, Pak Apau mah banyak kerjanya daripada nganggurnya. Hehehe, ya alhamdulillah lah Bu. Bu Rus mau kemana? Atau dari mana? Dari rumah Bu Ica, Pak. Pak Wandi kerja di sana. Enggak, Pak. Tadi mau minta batang ubinya, tapi ternyata orangnya nggak ada. Oh iya, orangnya pergi Bu. Belum lama lewat tadi sama suaminya pas saya lagi di depan tadi. Oh alah, pantas aja sepi rumahnya. Minta di kebun Pak Darso Bu. Emang ada, Pak? Ya ada lah Bu, kan dia petani sayuran, masa nggak nanam ubi? Iya juga ya. Bu Patmi ada, Pak? Ada Bu di depan, paling lagi beberes warung. Ya udah, Pak, saya mau ke depan dulu. Ya Bu. Mari, Pak Apau. Ya mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi sibuk, Bu Patmi? Bu Rus, enggak Bu, ini lagi beresin warung aja. Oh, dari mana Bu Rus? Enggak ada, tadi dari rumah Bu Ica. Oh alah, lontongnya udah ada Bu? Ada Bu, cuman kuahnya masih dimasak, belum mateng. Saya pesan satu aja deh Bu, dibungkus ya. Iya Bu, cuman buat bapaknya aja ini. Lagi babat kebun belakang dia. Oh, lagi bingung juga mau masak apa ini. Mau ditanam apa Bu kebun belakangnya? Ya paling ditanamin ubi sama pisang Bu, biar nggak nganggur aja tanahnya. Iyalah Bu, saya juga kalau punya tanah nganggur gitu pasti saya tanemin. Ah, masa ada tanah Bu Patmi yang nganggur? Semuanya udah tumbuh sawit dan jadi duit. Alhamdulillah. Teh Siti. Belanja apa Mbak Rus? Ah, nggak ada, cuma beli lontong sayur aja.
Mau cari apa Teh Siti? Mau cari pecel nih Mbak. Pagi-pagi anak lajang udah rewel mau pecel. Ya kali-kali Teh diturutin. Iya Mbak, makanya ini langsung ke sini. Soalnya kalau beli tempat lain kurang nampol di lidah. Cuman tempat Bapak Mini aja yang jos gandos maknyos kinyos kinyos. Ah, Teh Siti ini bisa aja kalau muji. Emang iya kan Teh? Saya pun sama kalau beli-beli emang cocoknya di sini. Mau pesen berapa Teh? 3 dibungkus pada semua ya Mbak. Iya, Bu, saya pulang dulu ya. Nanti saya balik lagi. Iya, Bu Rus. Mari Teh. Iya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibunya ada Nurul? Ada di kebun belakang. Lagi nganter minum buat Bapak. Ada apa, Bu? Ini, ibu kamu tadi ada pesen lontong, tapi dari tadi kok nggak diambil-ambil. Mungkin ibu lupa. Ya udah, ibu titip sama kamu aja ya. Iya, Bu. Ini sudah dibayar, Bu. Belum. Berapa, Bu? Udah, nanti aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Nurul bayarin sekalian. Udah, nanti. Nggak apa-apa sama ibu kamu aja. Nggak apa-apa, Bu. Nurul bayarin. Ya udah 10.000. Pas banget uangnya, Bu. Ya malah bagus, saya juga nggak bawa kembalian. Alhamdulillah. Makasih ya Nurul. Iya Bu, sama-sama. Ya udah saya pulang dulu Nurul. Takut ada yang beli nggak ada yang jagain warung. Oh iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kelapa di belakang rumah mau dibeli sama Pak Dodo. Pohonnya apa buahnya? Ya buahnya Pak, pohonnya buat apa? Ya siapa tahu mau buat rumah. Gak ada, dia mau beli buahnya. Ya udah jual aja. Ya Bapak unduhkanlah kelapanya, katanya besok mau diambil. Loh, kok nggak ngambil sendiri dia? Ya dia lagi sibuk katanya Pak mau buat acara. Acara apa? Nikahan si Sally. Lah kita nggak diundang rewangan. Ya diundang Pak. Kan ini tadi dia sekalian bilang ke ibu. Mantap juga itu si Sally, tahu-tahu udah mau nikah aja dia. Padahal dalam rumah terus nampaknya. Ya dalam rumah terus nggak mungkin nggak nikah Pak. Ketemu jodoh apa dijodohin dia? Ya bisa jadi dia dijodohin. Bisa jadi juga kan dari sosmed. Zaman sekarang mah udah ada HP Pak, mau apa-apa gampang. Mau belanja, mau cari tempat, mau cari jodoh, mau lihat-lihat yang lain juga bisa. Alah, kalau dari sosmed tuh apa ya bagus. Nanti laki orang yang dinikahin. Nanti mukanya nggak sama seperti di foto. Ya semoga aja enggak Pak. Bisa jadi loh, siapa yang tahu? Bapak ini malah ngawur. Loh, kok malah ngawur? Ini masalah serius, Bu. Ya udah unduhin aja itu kelapanya. Sore aja Bapak ambil. Ya udah, yang penting ibu udah ngomong loh. Ya. Aduh, panasnya bukan main. Bu, tadi Pak Dodo kesini. Ada apa? Nggak tahu, Bu. Cari siapa dia? Cari ibu sama bapak. Tapi Nurul bilang ibu nggak ada. Terus katanya nanti malam kesini lagi. Ya udah. Iya, Bu. Bikinkan saya TS dulu. Cuacanya kok panas banget, kayak mau ngebakar kepala. Es batunya baru Nurul buat tadi, Bu. Ya udah, beli kek atau apa kek? Saya udah haus ini, capek saya habis dari kebun. Iya, Bu, Nurul beli dulu. Kemana ini si Nurul? Lama banget cuma disuruh beli es batu doang. Sasar dia cuma disuruh beli es batu doang. Cuaca Riau ini memang panasnya bukan main. Kurasa buat melelehkan besi juga bisa ini. Nurul, lama banget beli es doang. Nggak tahu apa orang udah kehausan gini. Emanglah manusia satu ini nggak bisa diharapkan. Ya ampun Yuda, ya Allah, kamu makan pisang di meja ya? Astagfirullah Yuda, siapa yang nyuruh kamu makan itu? Yuda pengen nih. Astaga, itu buat Tante Lisa. Kenapa dimakan sih? Nakal banget. Yuda pengen. Kalau mau itu bilang, suruh ibu kamu beli, jangan jadi pencuri. Masih kecil udah belajar mencuri. Ibu kamu itu udah miskin, nyusahin keluarga saya. Kamu juga mau nyusahin saya, dasar anak. Ibu, kenapa? Mau marah? Yuda nggak apa-apa, jangan nangis sayang. Anak sama ibu sama aja. Udah miskin, pencuri, rakus. Yuda, kasihan banget ya kamu. Ayah kandung kamu pun gak mau membiayai hidup kamu. Bahkan dia gak peduli sama kamu. Curiga, jangan-jangan gak jelas yang mana bapaknya. Ibu, kenapa? Ibu boleh hina Nurul. Ibu boleh kasarin Nurul. Ngerendahin Nurul. Tapi jangan ibu rendahin anak aku, Bu. Jangan ibu berbicara sembarangan di depan anak aku. Oh, mulai berani ya kamu?
Selama beberapa tahun ini aku selalu diam. Aku selalu ngalah karena aku menghargai suamiku. Karena ibu adalah ibu dari suamiku. Tapi kali ini aku nggak tahan. Aku nggak tahan sama perlakuan ibu. Terus kenapa kalau nggak tahan? Mau minta cerai? Cerai aja, malah bagus. Astagfirullahaladzim. Ayo Yuda. Anak sama ibu sama aja. Rakus, nggak tahu diri, memalukan. Emangnya ibu nggak rakus? Ibu juga rakus. Jangan cuma nyalahin orang aja bisanya bu. Koreksi diri ibu. Hidup selalu nggak sehat bisanya cuma komenin hidup orang aja. Emang ibu pikir ibu ini apa merasa selalu benar? Ibu juga punya kesalahan karena ibu juga manusia. Bisanya cuma teriak, bisanya cuma marah, bisanya cuma ngatur-ngatur ngerasa paling benar. Berani kamu membentak saya sekarang. Ibu sudah memancing kesabaran saya selama ini. Bahkan bukan hanya membentak dan mencaci ibu. Saya juga berani mencakar dan mencabik-cabik ibu sekarang. Saya juga bisa emosi bu. Bukan cuma ibu yang bisa marah. Bukan cuma ibu yang bisa berteriak. Apa-apaan ini? Lihat istri kamu. Lihat istri kamu berani dia membentak ibu. Lihat Tio. Sakit dada ibu karena dibentak dia nak. Ini istri yang kamu sayang-sayang. Dia malah berani membentak ibu kandung kamu. Anak ibu gak ada yang pernah membentak dan berteriak di depan wajah ibu, Tio. Aku hanya manusia biasa. Aku punya batas kesabaran. Aku juga ingin bisa berteriak, tapi aku selalu menahan. Aku selalu ingin berbicara, tapi aku memendam. Aku selalu menahan hinaan apapun. Aku selalu menuruti segalanya. Tidak ada yang pernah membentak ibu, tapi wanita ini berani membentak ibu, Tio. Selama ini juga belum ada yang merendahkanku, apalagi anakku. Ibu boleh saja menghancurkanku sampai mengganggu mentalku. Tapi jangan anak aku. Anakku penting, sama seperti anak ibu. Anakku berharga, sama seperti anak ibu. Anakku berhak dicintai, sama seperti anak ibu. Mbak, kok aku takut ya? Gak pernah aku lihat Mbak Nurul sengamuk ini. Ih, diam ah, laki-laki kok takut. Saya ngomong apa adanya. Kenapa kamu marah? Stres kamu. Apa adanya. Ibu bilang apa adanya. Apanya? Ibu minta aku pergi dari hadapan ibu. Aku juga ingin pergi, Bu. Tapi suamiku ingin merawat ibunya. Suamiku ingin berbakti pada ibunya. Tapi aku capek. Aku hanya manusia biasa. Aku bukan patung dan robot atau pembantu di rumah ini. Aku juga bisa meledak kapan saja. Aku juga bisa marah kapan saja. Aku capek, Mas. Aku capek. Maafin aku. Maafin aku. Aku minta maaf. Sayang, ngeri juga Mbak Nurul. Rasanya kayak mau nyaplok ibu. Iya, mau nyaplok kau juga. Ih, apa sih Mbak ini? Mau kau kucakar-cakar. Ih, nenek lampir. Ih, kakek lampir. Stres. Iya, kau yang stres. Bagus aku main layangan. Gak ada bagus-bagusnya. Layangan butut, jelek, kampungan, norak. Bilang aja iri karena gak punya layangan. Ngapa pula aku iri? Kayak kurang kerjaan aja, mainan gak jelas. Emang Mbak Tara punya kerjaan, sok sibuk. Mau kau kucakar? Ih, nenek lampir. Maaf mas, aku minta maaf. Aku kelepasan, gak seharusnya aku ngomong kasar ke ibu kayak tadi kan. Gak seharusnya aku bentak ibu. Aku minta maaf mas. Beresin barang-barang kamu. Mas, Aku antar kamu pulang sekarang. mas,